Sobat Kongres yang terhormat, selamat datang di Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara sebagai rangkaian acara Kongres Kebudayaan Desa. Selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh pembawa acara. Salam budaya desa, Sobat Festival. Selamat datang kembali. Ya, kita sekarang berada di seri ke-8 dari talk show Festival Kebudayaan Desa Nusantara. Dan tentu saja ini juga menjadi talk show yang terakhir di rangkaian Festival Kebudayaan Desa Nusantara. Dan kita akan menuju ke Desa Adat Bajo, Sasak, dan Biak untuk siang hari ini. Tapi sebelumnya, agar acara talk show pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membuka dengan doa. Berdoa, disilahkan. Selesai? Terima kasih. Dan kita nanti akan menuju ke Desa Adat Bajo, Sasak, dan Biak. Dan nanti kita juga akan mendengarkan cerita-cerita yang banyak sekali, dan juga usulan-usulan serta gagasan-gagasan dari Desa Adat Bajo, Sasak, dan Biak. Baik, sebelum nanti kita akan memperkenalkan narasumber dan juga moderator dari talk show di Festival Kebudayaan Desa Nusantara, kita akan membacakan terlebih dahulu untuk tata tertib peserta talk show. Tapi sebelumnya juga kita akan melihat terlebih dahulu ada video dari Desa Adat Nusantara. Yang hebat dari desa sederhananya, yang hebat dari desa adalah jujurnya, yang hebat dari desa kemandiriannya. Labuan Bajo ini datangnya pertama itu di Pulau Bajo, pulau di depan Labuan Bajo ini. Sudah mereka tinggal di sana, itu yang saya bilang tadi, diangkatlah orang tertua dari suku mereka itu, yaitu jadi punggawa Bajo pertama, namanya Samai, tinggal di Pulau Bajo, meninggal di Pulau Bajo. Itu berlangsung cukup lama, karena mereka konon citranya meninggalkan Sulawesi itu sekira tahun 1500. Sudah meninggalkan Sulawesi tapi pulang balik, masih ada hubungan. Setelah terjadinya peperangan di sana, mereka tidak balik lagi. Kalaupun mereka balik, tidak balik ke Makassar, ke pulau-pulau di Makassar. Ada ke Mandar, ada ke Jempea, ada ke Selayar, ada ke Bonerati. Tidak lagi mereka mau masuk. Tempat perpisahan mereka itu ada satu pohon namanya Walinono, pohon besar. Ketika itu saudara-saudaranya orang Bugis bilang, kakak kenapa kita mau pergi? Bagaimana kami di sini? Tidak apa-apa, nanti sekali-sekali saya datang. Sedih itu, citra mereka waktu berpisah ditulis dalam tulisan lontar. Akhirnya mereka datang, tinggallah di Pulau Bajo. Tinggal di Pulau Bajo. Terus orang bilang, nama apa ini tempat ini? Ya sudahlah, dia bilang, karena kita sini orang Bajo, namakan saja dia Labuan Bajo. Makanya tidak bisa terus Labuhan, tidak bisa, karena dialeknya orang Bajo seperti itu, Labuan Bajo. Harusnya kan Labuhan, dari asal kata pelabuhan, kan begitu? Tidak,
Labuan, karena orang Bajo yang berikan nama itu Labuan Bajo. Lalu pada tahun 1970-an, begitu bergulirnya undang-undang pemerintahan yang baru, bahwa tidak boleh ada orang lagi tinggal di Pulau Bajo. Tinggal di Pulau harus datang ke daratan. Nah, mereka bilang, wah gimana? Iya tidak boleh. Supaya roda pemerintahan berjalan baik, pelayanan itu bagus, harus tinggal di darat, gitu, di Flores, tinggal di Flores. Oke, dorang berangkatlah ke sini. Lalu yang lainnya sudah mulai menyebar karena sudah padat di Pulau Bajo. Ada yang ke Papagarang, ada yang ke Rinca, ada ke Pulau Mesa, ada ke Serani, ke Boleng, ke Pulau Medang, ke Longos, Longos Kampung Bajo. Jadi kampungnya orang Bajo dulu datang pertama itu cuma dua, Kampung Tengah dengan Kampung Air. Jadi Labuan Bajo ini dikuasai oleh Sultan Hasanuddin. Perpanjangan tangan Sultan Hasanuddin adalah Sultan Bima. Perpanjangan tangan Sultan Bima dari Hasanuddin itu membentuklah ada beberapa tadi itu dalu-dalu, penggawa-penggawa itu gitu. Mulai dari Pota, Reo, terus ke sini sampai ke atas. Di mana ada pohon lontar itu wilayah kekuasaannya orang Bima, orangnya Sultan Bima. Di mana ada pohon kelapa itu kekuasaan Sultan Hasanuddin. Jadi budaya yang ada di sini sebenarnya banyak, ya banyak. Mulai sejak sekarang dia prosesi meminta seorang gadis sampai pada dia meninggal, semua dalam prosesi adat. Mulai sejak dia bangun sampai dia tidur kembali itu menggunakan adat. Contoh, kalau mereka mau pergi mencari, dia tidak berani jalan. Kalau tidak tepat hari dia untuk berangkat, ada hari tertentu. Umpamanya Senin, Selasa, Kamis, dan seterusnya. Kalau Rabu itu nanti dipilih, Rabu yang mana? Tidak sembarang Rabu. Jadi makanya mereka untuk Rabu itu jarang melaksanakan sesuatu. Paling tidak mulai Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Kalau dia mau ke laut, dia pamit dulu. Dia pamit mulai dari pinggir pantai ke kedalaman sedikit sampai batas antara kedalaman dengan pinggir. Kan kita pantai itu kan begitu. Pinggir pantai, landai, sudah itu mau masuk ke dalam gitu. Jadi penunggunya ada 3. Pinggir pantai itu mulai dengan prosesi adat, dikasih makan. Jadi ada beras yang dikumpal, bukan soko, lain soko. Dikempal, ada pisang, ada siri, ada pinang, ada telur, ada rokok. Rokoknya itu pakai daun lontar. Dikasih makan gitu. Ini kami mau pamit, mau pergi cari kita punya barang. Jangan kita tegur tahu itu. Terus, ya jadi 3. Sudah kasih makan ini, pergi lagi dibawa. Mau sampai sudah di air dalam, kasih tahu lagi di situ. Kami sudah mau berangkat ini kita punya. Berangkat lagi, sampai di tengah laut, kasih lagi. Ini kita punya 3 mereka yang jaga di situ.
Ya, harapan saya harus lahirnya sebuah generasi yang selalu mengedepankan kerjasama, yang mau selalu mengedepankan yang seni-seni, yang baik-baik lah. Karena sebuah budaya itu bisa lahir dengan baik kalau adanya kekompakan di antara sama kita. Nah, itu mungkin harapan saya, agar kita bagaimana melestarikan kembali budaya kita ini, sehingga orang tertarik ke daerah kita. Tidak cukup ya kita jual dengan apa yang ada di laut, apa yang ada di darat. Mereka bisa kerasan di sini jika kita punya budaya, kita angkat ke permukaan. Itu mungkin harapan saya. Adalah jujurnya yang hebat dari desa kemandirian. Adalah jujurnya yang hebat dari desa kemandirian. Saya Kurdap Selake alias Ame Kurnia Sang Aji, jabatan Kepala Dusun Adat Sade Desa Rembitan, Kecamatan Pujuk, Kabupaten Lombok Tengah, atau selaku Ketua Adat Komunitas Suku Sasak Sade. Jadi adapun yang menjadi daya tarik dusun tradisional Sasak Sade ini, sehingga dari waktu ke waktu wisatawan banyak yang datang berkunjung ke sini adalah pertama dari sisi arsitektur tradisional. Jadi masih kita pertahankan rumah-rumah adat ya, seperti misalkan Bali Tani, ada Beruga, ada Lumbung, ada kemudian Bali Kodok. Ya, ini bangunan-bangunan yang berbentuk tradisional. Dan yang kedua juga kami masih eksis mempertahankan adat istiadat dan budaya peninggalan para leluhur, seperti misalnya adat kelahiran, adat kematian, dan tradisi-tradisi lain yang berhubungan dengan sistem dan daur hidup kehidupan masyarakat suku Sasak. Di samping itu juga kami masyarakat suku Sasak di Sade Desa Rembitan ini masih mempertahankan ya salah satu daripada tradisional, termasuk di dalamnya adalah keterampilan tradisional seperti misalnya nyensek ya. Lalu yang kedua juga kesenian tradisional. Nah, jadi inilah yang menjadi beberapa daya tarik, daya pikat yang masih sampai dengan saat ini kami eksis mempertahankannya, sehingga kami terus bertahan di tengah-tengah dinamika kehidupan ini. Nah, salah satu alasan kemudian kenapa kita bertahan adalah yang paling mendasar adalah karena kita masih dilihat dari konteks keyakinan, masih takut kualat kalau meninggalkan daripada pengadik-adik atau peninggalan para leluhur. Salah satu yang selalu dijaga oleh kita, oleh masyarakat pada umumnya adalah ini, nama baik itu.
Jadi contoh misalnya kalau saya selaku kepala dusun, selaku kepala adat, misalkan sedikit saja mengkorupsi atau berbuat yang tidak sesuai dengan aturan adat dan norma, itu nanti kalau dalam bahasa istilah kami, ye jari isin penginang buat leku embater. Dalam artian bahwa akan menjadi pembicaraan setiap saat. Nah ini yang kita hindari supaya nama baik kita betul-betul kita jaga. Edak guna antaran jadi dengan pintar, jadi dengan soleh. Tetapi ketika mungkin melakukan salah satu perbuatan yang menentang atau melawan begitu loh, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, maka akan terus menjadi bahan perbincangan, pembicaraan masyarakat. Nah lebih baik kita ini, nah itu yang kita jaga loh mas. Takut kodong tanda bapak gawean sak lengi-lengi baik ya kita jaga. Dan pilih lalu misalnya korupsi misalnya kan, dana-dana seperti itu. Baik Sobat Festival, itu tadi sudah kita saksikan bersama video parade dari Desa Adat Bajo, Sasak, dan Biak. Maka kita akan mencoba terhubung dengan moderator terlebih dahulu. Di manakah moderator kita? Halo, Mbak Veronica Kusuma. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Veronica Kusuma. Halus sekali nih suaranya nih kayaknya nih ya. Mbak Veronica Kusuma boleh lebih dekat dengan mikrofon mungkin Mbak, biar suaranya lebih jelas. Iya, baik. Sudah bisa dengar dengan jelas? Sudah, ini sangat jelas. Ya. Terima kasih. Waktu kita akan serahkan ke Mbak Vero. Sudah siap Mbak Vero? Siap. Baik, silakan Mbak Vero. Terima kasih. Selamat siang dan selamat sore, Sobat Festival. Selamat datang di talk show Desa-Desa Adat Nusantara. Ini adalah bagian dari Festival Kebudayaan Desa yang sudah diselenggarakan dari Senin kemarin. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk memoderasi panel ke-8. Ini sebuah panel yang sangat istimewa, bukan hanya karena ini yang paling terakhir dari acara talk show ini, tapi juga karena kita akan mendengarkan presentasi dari 3 pembicara yang sangat luar biasa, yang akan memberikan perspektif desa-desa adat, terutama dari komunitas-komunitas yang ekologinya adalah berbasis laut, ya, berbasis perairan seperti orang Biak, orang Bajo, dan ada juga nanti dari teman-teman Sasak yang daratan juga lautan. Jadi tanpa introduksi yang lebih panjang, saya sebenarnya hanya ingin memberi selamat datang untuk teman-teman semua. Salam budaya desa. Festival ini bertujuan untuk menjadi platform bagi gagasan, pengalaman, pemikiran, dan praktek-praktek kehidupan teman-teman dari seluruh Nusantara. Karena kita sedang berada dalam pandemi, nanti juga kita akan melihat bagaimana pengalaman teman-teman yang ada di Biak, ada di Sulawesi Tenggara, dan ada di Nusa Tenggara Barat mengenai bagaimana mereka mempertahankan atau justru mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pandemi ini. Yang pertama, kita akan mengundang Bapak Benny, Dr. Benny Baskara, yang akan berbicara tentang masyarakat adat Bajo di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua, ini saya akan mengundang dari Biak, ini Vikingnya orang Papua, kata orang Papua bilang begitu. Bapak Apollos Lawyer, atas nama perwakilan Dewan Adat Biak. Kemudian yang ketiga, Bapak Catur Kukuh dari Yayasan atau dari Santiri Foundation yang akan bicara tentang dimensi keruangan dari pengalaman orang Sasak di Nusa Tenggara Barat. Jadi setiap pembicara akan berbicara selama 15 menit. Saya nanti akan sedikit lebih ketat karena waktu kita yang terbatas, jadi saya akan memberikan isyarat kalau misalnya waktunya sudah habis. Dan oleh karena itu, saya langsung mulai saja dari Dr. Benny Baskara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Veronica selaku moderator, dan terima kasih kepada
panitia Kongres Kebudayaan Desa yang sudah mengundang saya untuk berbagi sedikit pengetahuan tentang masyarakat Bajo. Jadi masyarakat Bajo ini atau suku Bajo itu adalah lebih dikenal sebagai orang laut atau suku laut karena mereka memang hidupnya di laut. Jadi dulu mereka itu adalah suku pengembara laut. Mereka hidup di perahu-perahu mereka. Kemudian lambat laun mereka mulai bermukim, membangun pemukiman. Dan pemukiman-pemukiman mereka itulah yang kemudian kita kenal sebagai Kampung Bajo atau desa-desa Bajo. Mungkin panitia bisa share, saya bikin sedikit presentasi. Ya, baik, ini presentasi saya. Jadi seperti sudah saya singgung tadi, orang Bajo itu adalah orang laut ya. Jadi dulu mereka itu mengembara di laut, mereka hidup di atas perahu. Nah, seperti kita sudah lihat di video tadi, bahwa pemimpin orang Bajo pada zaman dahulu itu diistilahkan sebagai punggawa. Ya. Nah, kelompok-kelompok perahu orang Bajo yang masih mengembara ini itu akan mencari tempat berlindung di malam hari atau ketika cuaca buruk. Apakah ketika badai, ada ombak besar, ada angin kencang, itu mereka selalu berlindung di sebuah tempat di dekat daratan. Nah, punggawa ini yang memimpin kelompok atau rombongan perahu-perahu ini. Nah, punggawa ini yang mencari tempat, memimpin untuk mencari tempat berlindung itu. Nah, apabila menemukan tempat yang dirasa cocok, dia akan menancapkan sambuah. Sambuah itu sebuah tongkat penanda ya. Tongkat penanda bahwa ini tempat yang cocok, ditancapkanlah di situ, dan itu tentu dengan disertai ritual-ritual dan disertai dengan bacaan-bacaan bermohon kepada arwah-arwah nenek moyang atau Mbok Madilau atau yang kita kenal sebagai penjaga-penjaga laut seperti yang diungkapkan di video tadi. Jadi memang orang-orang Bajo ini selalu bermohon kepada para penjaga laut untuk memohon restu bahwa mereka mau berlindung di tempat itu. Nah, dalam perkembangannya orang Bajo ini ternyata merasa cocok dengan tempat tersebut. Nah, kemudian mereka akan membangun rumah-rumah di situ. Mereka akan membangun rumah-rumah dan membentuk pemukiman. Nah, kumpulan pemukiman ini yang kemudian itu menjadi cikal bakal terbentuknya Kampung Bajo atau Desa Bajo. Nah, ini bisa kita lihat di foto-foto berikut ini. Nah, ini di foto yang kiri atas itu adalah pada zaman dahulu itu orang Bajo perahunya seperti ini. Jadi mereka tinggalnya di perahu. Perahu ini seperti rumah buat mereka. Jadi kita lihat di dalam perahunya itu ada alat-alat memasak, ada juga alat-alat untuk menangkap ikan, juga ada timbunan kayu bakar di situ. Dan ini difoto pada malam hari. Nah, ini ketika malam hari mereka berlindung atau merapat ke dekat tempat-tempat dekat daratan. Nah, kemudian yang kiri bawah ini mereka mulai membangun rumah, ya, membangun pemukiman ya satu demi satu, sedikit demi sedikit dari kayu dan bambu. Kemudian ada sebagian bawahnya itu dengan timbunan batu karang. Nah, kemudian setelah beberapa waktu itu di foto kanan atas itu membentuk suatu kompleks ya atau suatu kumpulan pemukiman. Kita lihat sudah banyak batu-batu dikumpulkan, kemudian membentuk semacam reklamasi kecil ya. Nah,
Di situ orang-orang Bajo mendirikan rumah-rumah dan membuat pemukiman. Nah, yang foto kanan bawah kita lihat bagaimana pemukiman atau kampung Bajo atau desa Bajo sekarang itu terbentuk dari kumpulan-kumpulan rumah-rumah yang didirikan oleh orang-orang Bajo. Baik, selanjutnya. Nah, orang Bajo sendiri sebenarnya tidak punya istilah khusus untuk menamai kumpulan pemukiman mereka. Mereka bilang, ya ini kampuh ya. Tapi kampuh itu juga adaptasi dari bahasa mereka sendiri, bahasa orang Bajo sendiri, itu dari kata kampung. Itu yang biasa digunakan oleh orang darat untuk menyebut kumpulan pemukiman. Jadi logat Bajo itu kampung menjadi kampuh. Nah, kemudian lambat laun menyesuaikan dengan administrasi pemerintahan Indonesia, itu digunakanlah kata desa untuk menunjuk kampuh ini. Nah, desa ini digunakan ya karena menyesuaikan dengan pemerintah Indonesia bahwa unit pemerintahan terkecil itu desa, akhirnya ya kumpulan pemukiman mereka disebut desa. Nah, karena latar belakang sejarah yang unik itu, desa-desa Bajo itu mempunyai karakteristik yang unik, yang berbeda dengan desa-desa lainnya di Indonesia. Oleh karena itu sebenarnya orang Bajo ini tidak punya tanah, ya. Tidak punya tanah, kecuali mereka dialokasikan satu tempat oleh pemerintah seperti di kasus video tadi dan juga ada di dekat Kota Kendari di Sulawesi Tenggara. Dulu mereka membangun pemukiman di Pulau Bukuri, kemudian mereka diharuskan pindah oleh pemerintah pada tahun 80-an, mempindah ke daratan di Pulau Sulawesi. Nah, itu artinya untuk kepentingan pemerintah, kepentingan administrasi, maka orang-orang Bajo ini direlokasi pemukimannya dan diberikan status desa. Seperti itu. Artinya sebenarnya di dalam konsep asli orang Bajo sendiri, mereka tidak mempunyai satu keterikatan terhadap tanah atau wilayah dan tidak ada keterikatan terhadap satu kumpulan yang berupa wilayah administratif seperti kampung atau desa. Tapi mereka ikatannya lebih pada ikatan kekerabatan dan persaudaraan antar mereka di bawah satu kepemimpinan Punggawa itu. Nah, itu latar belakang sejarah dari kampung-kampung atau desa-desa Bajo. Nah, kemudian saat ini secara administratif atau secara sosiokultural itu di dalam sebuah desa Bajo itu terdapat 3 serangkai pemimpin, yaitu Sanro, Imah Kampuh, dan Kepala Desa. Sanro ini adalah ketua adat atau pemimpin adat di dalam desa Bajo. Jadi adat istiadat Bajo ini pemimpinnya disebut Sanro. Sanro ini selain sebagai ketua adat atau pemimpin adat, biasanya juga mempunyai pengetahuan-pengetahuan spiritual dan pengetahuan-pengetahuan kearifan adat Bajo. Antara lain kemampuannya untuk menyembuhkan. Jadi kalau orang awam melihat Sanro ini, dia mempunyai kemampuan seperti dukun, ya. Jadi ada juga yang menganggap Sanro ini dukun Bajo. Nah, kedudukan Sanro sebagai pemimpin adat, pemimpin pemimpin nilai-nilai adat istiadat orang Bajo ini bisa dipandang sebagai pemimpin kultural, pemimpin kebudayaan Bajo. Nah, yang kedua adalah Imah Kampuh. Imah Kampuh ini diadaptasi dari kata imam kampung, ya. Jadi orang Bajo ini biarpun mereka masih mempunyai keyakinan asli atau indigenous belief, tapi mereka juga menerima agama Islam. Tadi kalau kita lihat di video, banyak mereka mengenakan pakaian-pakaian Islam dan membawa Al-Quran, ya, karena memang mereka
beragama Islam, tapi mereka masih mempunyai keyakinan asli. Nah, Imam Kampuh ini adalah pemimpin agama Islam. Jadi imamnya, imam agama Islam di desa atau kampung Bajo. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepala desa. Nah, kepala desa ya sekarang kita tahu itu adalah administrasi pemerintahan Indonesia ya. Jadi sebagai wakil pemerintah yang terkecil itu dianggap juga sebagai pemimpin politik. Nah, sebenarnya kedudukan kepala desa ini sekarang mungkin bisa disamakan dengan punggawa Bajo pada zaman dahulu. Cuma kalau dahulu mereka tidak punya administrasi wilayah yang ketat karena masih mengembara ya. Tapi ketika sudah membangun pemukiman, nah pelan-pelan punggawa ini dia jadi kepala kampung, kemudian kepala desa. Seperti itu. Nah, kita lihat perkembangan masyarakat Bajo dan hubungannya dengan orang-orang darat ya. Jadi meskipun orang Bajo ini orang laut yang hidupnya dulu mengembara, tapi sekarang sudah banyak bermukim. Meskipun mereka orang laut, itu mereka tidak bisa dilepaskan dengan daratan. Jadi mereka masih bergantung pada daratan. Orang Bajo ini bergantung pada daratan itu untuk memperoleh air tawar, kemudian bahan makanan pokok, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lain. Termasuk bahan bakar untuk perahu mereka, kayu bakar. Nah, oleh karena itu hubungan orang Bajo dengan orang darat ini menjadi tidak setara ya. Orang Bajo itu posisinya lebih lemah. Kenapa? Karena orang Bajo ini butuh dengan daratan. Sementara orang-orang darat ini tidak terlalu butuh dengan orang Bajo gitu. Jadi orang Bajo ini kan mayoritas dia nelayan ya. Jadi hasil utamanya itu adalah ikan dan hasil laut lainnya. Nah, orang-orang darat ini mereka tidak makan ikan itu masih bisa hidup. Tapi kalau orang Bajo, dia tidak dapat makanan pokok, tidak dapat air tawar, itu tidak bisa hidup. Oleh karena itu, mereka tergantung pada daratan. Sementara orang darat itu tidak terlalu bergantung pada lautan. Jadi posisi tawarnya dibanding orang darat itu, orang Bajo menjadi lebih rendah. Nah, oleh karena itu, orang Bajo menjadi malu-malu dan takut-takut kalau berhubungan dengan orang darat. Mereka cenderung menghindari konflik. Jadi kalau ada hal-hal yang akan berpotensi konflik, mereka menghindar. Misalnya kalau mereka merapat di satu tempat daratan, orang daratnya itu merasa tidak senang, ya mereka akan pindah. Seperti itu. Nah, kemudian secara ekonomi atau mata pencaharian, dulu orang Bajo itu dikenal sebagai nelayan yang subsisten. Artinya mereka ya melaut, mencari ikan, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Ya mereka menangkap, hasilnya ditukarkan dengan bahan makanan pokok, kayu bakar, air. Nah, sudah, artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Jadi setelah nelayan Bajo kembali dari melaut, kemudian mereka menjual hasilnya ke darat kepada pembeli-pembeli orang darat. Kemudian hasil penjualan itu digunakan untuk membeli bahan makanan pokok dan barang kebutuhan hidup lainnya. Jadi orang Bajo harus naik ke darat untuk mendapatkan kebutuhan hidup lainnya. Nah, sekarang nelayan Bajo itu sudah bukan lagi nelayan subsisten, tapi sudah nelayan yang berorientasi pasar. Artinya mereka sudah tahu mana hasil-hasil laut yang bernilai tinggi dan itu yang menjadi tujuan ya. Nah, misalnya saja mereka sekarang sudah intensif untuk menangkap ikan tertentu, misalnya ikan tuna, kemudian gurita, kemudian mencari tripang. Itu adalah hasil-hasil laut yang bernilai ekonomis tinggi. Nah, kalau dulu pengepul itu hanya ada di darat dan orang darat, sekarang sebagian orang Bajo sudah ada yang menjadi pengepul di desanya. Nah, justru sekarang para pedagang-pedagang besar atau perwakilan dari perusahaan perikanan ya, misalnya perusahaan pengalengan tuna atau perusahaan ekspor gurita, perusahaan ekspor untuk teripang, itu justru mereka datang ke desa-desa Bajo.
untuk membeli komoditas hasil perikanan. Nah, artinya kalau dulu orang Bajo harus naik ke darat, sekarang orang darat yang di Bajo di laut. Nah, kemudian selanjutnya beberapa di desa Bajo di sekitar objek wisata itu juga mendapatkan tambahan penghasilan dari sektor pariwisata. Misalnya di Kepulauan Wakatobi ya, di desa Bajo Mola, itu masyarakat Bajo di sana sudah berhasil membentuk satu pusat informasi wisata dan dia menawarkan paket-paket wisata, dan belakangan pemerintah ini membangun akses ya, jadi membangun jembatan pelangi. Jadi kalau mau ke desa Bajo nggak usah lagi naik perahu, sudah ada jembatannya, jembatan pelangi. Jadi jembatan ini mengelilingi desa Bajo Mola ini supaya wisatawan itu bisa melihat berkeliling. Dan Museum Bajo ini berisi ya apa sih eksplorasi Bajo secara suku, secara etnis ya, dari kehidupan mereka sehari-hari, alat-alat menangkap ikan, bentuk perahunya, bentuk rumahnya, alat-alat yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari itu dipamerkan, ditampilkan di Museum Bajo ini. Nah, jadi kedudukan desa Bajo ini itu sudah menjadi destinasi wisata ya, yang mengundang para wisatawan dari darat untuk datang ke desa-desa Bajo. Nah, dari sisi perkembangan politik, jadi kita lihat semangat otonomi daerah dan pemekaran wilayah ini juga berimbas kepada masyarakat Bajo. Jadi Kampung Bajo yang dulu hanya dinilai sebagai satu kampung atau satu desa, tapi sekarang itu dia dikembangkan bisa menjadi 2, 3, atau 4 atau bahkan lebih ya. Itu strategi untuk apa? Untuk mendapatkan dana desa. Nah, kita lihat di gambar berikut. Nah, inilah sebelah kiri atas itu jembatan pelangi tadi ya. Ya. 1 menit lagi. Oh ya. Ya, ini ya. kita lihat perkembangan desa Bajo sekarang ya. Jadi ini kita lihat ada jembatan pelangi, kemudian yang sebelah kanan ini Museum Bajo, dan ini pusat informasi tadi yang dia menawarkan paket wisata. Ya, berikutnya. Nah, inilah kesimpulan perkembangan masyarakat Bajo itu juga berimbas kepada perkembangan desa-desa Bajo. Jadi intinya masyarakat Bajo sekarang itu lebih berkembang, lebih maju, dan lebih terbuka dibandingkan generasi pendahulunya. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Veronica sebagai moderator. Terima kasih Bapak Beni, ini sangat menarik, dan saya pikir kita akan pergi ke Biak karena masyarakat Biak juga memiliki kebudayaan yang hampir sama, yaitu berorientasi ke laut. Mungkin Bapak Apollo Sloyer dari Dewan Adat Biak mungkin bisa mempresentasikan bagaimana nih pengalaman dan pergulatan teman-teman di Biak sendiri sekarang mengenai kebudayaan, tapi juga kehidupan orang Biak ini sekarang yang banyak mendapat masalah juga, tapi juga memiliki potensi karena berorientasi ke laut tapi juga ke darat. Dan orang Biak ini juga banyak menyebar dari Biak Superiori sampai Mamberausan. Oke, silakan Bapak Apollo Sloyer 15 menit. Ya, baik. Selamat sore dari Biak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Dewan Suku Biak sangat berterima kasih pada tema yang hari ini digagas, yaitu tentang kampung atau desa adat. Kalau kami di Biak hanya satu suku, yaitu suku Biak, tapi hanya beda-beda dialek. Ada beberapa dialek, ada banyak dialek di suku Biaknya. Kalau berbicara tentang kampung adat di suku Biak itu
terbentuk dari kesatuan sosial, kebudayaan masyarakat biaknya. Kesatuan sosial yang membentuk kampung adatnya itu adalah marga atau yang disebut dengan keret atau bahasa biaknya disebut dengan kernya itu. Yaitu dasar dari pembentukan kampung itu. Jadi setiap kepala keluarga memilih di antara mereka sebagai tua-tua kepala, lalu memilih lagi di antara mereka sebagai salah satu sebagai kepala keret, lalu kepala keret di dalam kampung itu memilih lagi satu di antara mereka sebagai kepala kampung atau yang disebut dengan manir itu. Nah itu basisnya terbentuknya kampung adat di Biak. Nah, aktivitas kampung adat di Biak itu banyak seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara yang pertama tentang penangkapan mata pencariannya dari darat dan dari laut. Tapi juga seperti tadi moderator sampaikan, salah satu suku Biak adalah suku yang terkenal dengan fikih. Dia bisa menyebar dari Biak, Mamberamo, Soro sampai di Raja Ampat, bahkan sampai di Tidore. Ini dari pengalaman sejarah yang tercatat dikenal sebagai fikih karena pintar melaut dan terkenal dengan perang suku yang dahsyat di laut. Sehingga dia lakukan ekspansi sampai di mana-mana. Salah satu suku di Papua yang bisa lakukan ekspansi besar-besaran di wilayah Papua adalah suku Biak. Karena dia bisa menguasai seluruh perairan Papua di bagian utaranya. Itu tentang aktivitas dulu masyarakat Biaknya. Tapi sekarang masyarakat Biaknya tetap pertahankan komunitas sebelumnya, komunitas kampungnya tetap ada. Aktivitas mereka jalan seperti biasa. Mereka mencari ikan, bisa bercocok tanam di darat. Lalu aktivitas dulu yang mereka terkenal itu adalah melakukan perang suku. Sering mereka menggunakan perahu wairon sebagai susu, sebagai perahu untuk berperang. Perahu itu terkenal karena di atas perahu itu bisa 100 sampai 50 orang harus duduk di atas perahu itu dan berdayung untuk harus melakukan penyerangan perang. Makanya oleh suku Biak itu disebut sebagai suku Fikin. Suku bajak, pembajak laut yang sangat kuat. Kalau berbicara kampung adatnya, saat ini komunitas kampung adatnya itu sedikit terancam karena terintervensi oleh adanya desa dinas dari pemerintahnya, mengakibatkan di dalam kesatuan sosialnya masih ada, tapi peranan fungsi dan perannya itu sudah diambil alih oleh kepala desa yang ada di bentuk itu, sehingga itulah yang menjadi tantangan untuk terjadinya perkembangan kampung dan secara kesatuan sosialnya itu mereka ada, tapi secara struktur dan pemerintahnya itu berada di bawah pemerintah kampung itu, desanya itu, sehingga struktur yang semestinya berfungsi di sana itu tidak semesti berjalan, dia tidak normal karena diambil alih oleh kepala desanya itu. Nah itulah tantangan yang dihadapi oleh struktur masyarakat adat Biaknya dalam pengembangan komunitas kampung itu. Itu tentang perkembangan masyarakat adatnya. Tapi mereka juga sering melakukan aktivitas untuk melaut, dan juga cara-cara mereka masih bertangkap sampai sekarang adalah pelestariannya, cara menangkap ikan dengan menggunakan metode mereka yang dulu, yaitu dengan sasi. Yaitu sasi itu mereka melarang satu tempat untuk tidak dijamat selama tidak melakukan penangkapan selama 3 bulan atau 6 bulan, lalu mereka akan buka tempat itu untuk tempat pencarian umum. Itu biasa saat air pasang air surut besar, lalu semua orang bisa rame-rame pergi mencari secara bersama-sama. Itu nilai kearifan yang masih bertahan sampai saat ini. Lalu nilai lain yang dipertahankan saat ini adalah bakar batu, parapen, sejumlah makanan mentah ditaruh di batu yang dibakar panas, lalu ditutup dengan daun. Nanti berapa 30 menit kemudian dibuka lalu dimakan. Itu masih dipertahankan sampai sekarang. Juga sistem perkawinan mereka juga masih mereka pertahankan sampai sekarang, yaitu dengan cara meminang perempuan, membayar perempuan yang disebut dengan mas kawin, yang sekarang ini masih terkenal di Papua. Itu masih terkenal dengan adanya mas kawin itu, arak-arakan
alat-alat bayarnya untuk ditontonkan di depan umum sambil menyanyi. Lalu mereka melakukan upacara-upacara saat bayi lahir atau bayi diambil ke tempat ibadah. Itulah cara-cara masyarakat Biak untuk melakukan ritual-ritual mereka. Tapi mereka masih pertahankan sampai saat ini. Ya, saya minta itu dulu. Ya, Bapak terima kasih sekali. Nanti kita akan lebih banyak bicara juga tentang bagaimana sebenarnya orang Biak ini melihat kembali tatanan kebudayaannya yang ke pulau tapi juga ke laut, juga struktur kemasyarakatannya ya melalui keret-keret atau klan-klan. Nanti kita akan kembali ke situ. Tapi juga satu hal yang menarik itu juga soal ini tatanan budaya ini, dan saya pikir pelajaran dari teman dari Bapak Catur Kukuh Suryanto di Santiri Foundation di Lombok akan memperluas diskusi kita ini tentang dimensi keruangan juga tatanan budaya yang mungkin akan bisa menjadi potensi bagi kita semua untuk menghadapi situasi seperti pandemi ini. Silakan Bapak, 15 menit. Bapak mungkin mic-nya belum masuk. Suara sepertinya belum masuk, Bapak Catur. Halo? Halo? Ya, sudah. Masuk. Silakan. Ya, Bapak. Oke. Terima kasih diundang untuk bicara-bicara tentang pengalaman mengetahui, mengenal, belajar sedikit tentang kehebatan masyarakat adat di Lombok, khususnya Lombok Utara, karena saya lebih banyak di sana. Saya di Lombok Utara itu sejak tahun 84 ya, tapi sering pulang pergi, lalu ketika gempa lebih intens, dan sekarang ini ya masih menjadi warga yang tidak diundang. Bisa minta ditampilkan? Ya, saya akan bicara lebih banyak tentang apa yang kami lakukan atau yang kami ikut bersama-sama dengan masyarakat adat lakukan, dan teman-teman lain tentu, karena ada Aman, ada Somasi, ada macam-macam yang ini, termasuk pemerintah daerah. Jadi ketika kita bicara bagaimana mengembalikan daya lenting masyarakat adat, ya kita harus akui bahwa selama ini wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat adat belum diakui secara formal. Hal itu menyebabkan kemudian dia antara ada dan tiada. Nah, karena itu di Lombok Utara kita ingin untuk bagaimana wet atau wilayah atau saujana Kedaton Bayan ini bisa ya, perlu diketahui Bayan ini sebenarnya belum ya. Bayan ini sebenarnya salah satu dari entitas adat yang ada di suku Sasak. Konon adanya sejak tahun 1100 sekian ya. Lalu mengalami kekosongan ketika terjadi bencana Gunung Rinjani Purba atau Samalas meletus di 1257. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi sebenarnya tata kelola Sojana dan kemudian tata pemerintahan. Lanjut. Mengapa ini dilakukan? Lanjut aja. Nah, kok ini masih ada yang kosong ya? Oke, ini dilakukan kenapa? Karena tadi satu, masyarakat adat itu sebenarnya masih eksis, ada 23
komunitas adat, 15 diantaranya ada di Wetbayan. Nah, lalu mereka ketika gempa itu kemudian merasa kita mesti mulai lagi untuk bangkit dan bisa menjadi bagian dari masyarakat yang berperadaban maju. Ada tantangan ketika kita mau, ketika masyarakat bersama-sama dengan teman-teman lain untuk bagaimana memulihkan daya lenting sumber daya alamnya, dan kemudian bagaimana dia juga memulihkan daya produktivitas dan pola konsumsi yang sebenarnya ramah alam. Ini ada tantangan untuk itu. Satu, mereka berhadapan dengan adanya berbagai mega proyek yang datang dan melintasi atau mengambil sebagian dari wilayah mereka, baik wilayah alam maupun wilayah budaya. Jadi ini sudah sejak Orde Baru, bahkan sejak zaman Belanda itu sebenarnya sudah mengambil alih sebagian dari itu dengan proyek-proyek yang dikembangkan dengan berbagai alasan yang tujuannya sebenarnya ekonomi. Ini kabur ya. Oke. Lalu yang tantangan kedua adalah ada kebutuhan konversi dan transformasi kepemilikan lahan. Ada degradasi lingkungan budaya dan status wet. Lalu sebagian lagi ada yang ketutup, itu adalah identitas, krisis identitas masyarakat adat maupun masyarakat adat dan terutama anak-anak mudanya. Lanjut. Lalu lanjut. Ini kayaknya yang lama ini ya, yang dianukan. Oke deh. Saya tadi kirim yang baru. Ini kayak yang lama, nggak apa-apa deh. Oke, lihat yang sedang berproses selama ini adalah bagaimana kembalinya ketutup nih ya. Bisa agak dikecilin nggak supaya nggak ketutup? Ini ada ketutup, tulisannya ketutup nih, slide-nya ketutup. Bukan slide-nya. Slide-nya jangan ditutup oleh ini. Halo? Tolong slide-nya. Halo? Panitia, tolong slide-nya. Nah, bisa dikecilin nggak slide-nya supaya bisa nggak ada yang tertutup? Ini gimana ini? Tolong slide-nya. Halo? Bapak, ini hanya untuk kalau Bapak sendiri tidak kelihatan, tapi bagi penonton itu sebenarnya kelihatan untuk yang pakai streaming. Begitu. Ya, tapi ya. Saya perlu baca. Oh, Bapak perlu baca ya. Aduh, sebentar ya, saya minta ini dulu ya Bapak ya, sabar ya. Kan kalau melihat itu lalu harus di slide keberapa, saya nggak melihat. Ya, poinnya sebenarnya bagaimana masyarakat, ini slide yang keberapa ini saya bicara? Halo? Slide yang keberapa saya bicara ini? Sebentar ya Bapak, saya ini koordinasi dulu dengan teknik. Ini kan dulu di share screen-nya. Ya, itu sudah. Seperti ini Pak? Iya, tapi ini mulai dari, ini keberapa ini? Yang ini belum Bapak. Sepertinya masih awal, kayaknya yang gambar-gambar belum Bapak presentasikan. Kecuali yang ya karena tadi langsung slide-nya berubah. Iya. Saya nggak sempat ini. Oke.
Saya mulai dari awal aja lagi ya, Ya, supaya Bapak, silakan. ya, ya artinya ini slide yang sudah ke berapa? Ketiga ini ya. Yang Ini pertama, ketiga, ya. Ya, ketiga. Yang pertama aja dulu. Pertama. Oke. Jadi judul yang saya kasih, jadi saya agak nakal dikit supaya tidak kemudian ngikutin panitia. Yang saya kemukakan adalah revitalisasi dan transformasi tata kelola saujana dan tata pemerintahan masyarakat adat wilayah Kedatuan Bayan Perdaya. Itu anunya. Artinya ada revitalisasi dan transformasi. Kenapa revitalisasi? Ya karena banyak nilai-nilai lokal yang bagus, banyak tatanan alam yang bagus, pengelolaan alam yang bagus. Transformasi karena tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat adat sekarang berada pada globalisasi dan modernisasi. Oke, yang kedua. Nah, jadi kenapa ini dilakukan? Dengar ya. Itu pertama mencari jawaban atas tanya. Tanya itu sebenarnya apakah tata pemerintahan kita itu sudah berbasis atau punya etika-etika yang berbasis pada nilai-nilai lokal atau Pancasila dalam tanda petik. Nah, itu pertanyaannya. Lalu di mana Pancasilanya? Pancasila itu sebenarnya kita temukan di desa-desa adat, di masyarakat adat. Nah, kebudayaan desa yang berkebudayaan itu seperti apa? Kita sadari bahwa kebudayaan itu dinamis, dia tidak statis. Tapi adat dan tradisi itu sebenarnya bisa menjadi landasan untuk pengembangan kebudayaan, apalagi peradaban. Nah, kita masyarakat adat itu berada di persimpangan peradaban, di mana dia masih pada situasi masa lalu masa kini, dan kemudian tantangan ke depan. Sehingga pertanyaannya, ini masyarakat adat ini seperti apa? Jangan-jangan kita hanya menyatakan masyarakat adat, sebenarnya 4 komponen di mana masyarakat adat itu harus ada, sudah nggak ada. Misalkan wilayah, pranata, hukum, lalu perilaku, dan kemudian bahasa, itu masih ada. Jangan-jangan itu sudah hilang. Lanjut, ketiga. Ya, ini saya ingin menunjukkan bagaimana mereka masih melakukan ritual-ritual yang berkaitan dengan pengelolaan alam, pengelolaan hidup, yang tidak kemudian kalau dulu mereka melewati jalan yang khusus manusia, nah sekarang ini mereka harus berhadapan dengan mobil, kendaraan-kendaraan yang berseliweran, lalu ada plastik, kita lihat yang diusung itu juga plastik dan sebagainya. Oke, lanjut. Ketiga, keempat ya. Nah ini yang sedang kami lakukan bersama masyarakat adat dan teman-teman lain, pemerintah, itu memetakan ini kalau kita lihat 3 dimensinya, itu yang gunung Rinjani ini sebetulnya di dalam mitologinya disebut Dewi Anjani. Dewi Anjani itu dia dianggap sebagai pusat spiritualitas sebelum agama-agama besar masuk. Jadi Dewi Anjani adalah simbol kejujuran, karena itu Lombok, bukan Lombok ya, Lombok itu adalah lurus, jujur, dan sebagainya. Nah, wilayah itu yang ada di garis merah, lalu yang agak kuning itu sebenarnya yang wilayah di mana sekarang kami sedang bersama-sama dengan teman-teman lain untuk melakukan upaya pemulihan daya lenting masyarakat adat di sana. Kita lihat bagaimana saujana yang ada di dalamnya. Jadi ada kampung adat, ada rumah
ada masjid tradisional, ada teknologi arsitektur dan bangunan, ada kemudian pengelolaan nilai alam, dan penuh dengan sebetulnya rempah-rempah dan sumber pangan yang mereka kelola. Lanjut. Nah, tanggal 29 Juli 2018 itu kita tahu bagaimana bumi di Lombok Utara dan di sekitarnya termasuk Sumbawa menggeliat, lalu menimbulkan geliatnya menimbulkan getaran-getaran yang luar biasa yang kemudian merobohkan hampir 43.000 rumah dan sebagian besar fasilitas umum. Nah, yang menarik adalah rumah-rumah tradisional itu yang masih asli rata-rata utuh ya. Artinya gempa yang 7 skala Richter itu tidak mempengaruhi apa-apa terhadap ini. Bahkan kampungnya itu menjadi tempat pengungsian yang menarik. Lalu ada Bruga, tadi ada Peruga juga di ini Baju, ada Bruga, lalu kemudian ini di sini juga ada Bruga, itulah tempat untuk menyelamatkan. Lanjut. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana rumah-rumah tradisional yang di sebelah kanan paling kiri itu sebenarnya rumah tradisional yang mengalami adaptasi, mengalami penyesuaian langgam ya. Yang lain hancur, dia masih tetap utuh seperti yang lain. Nah, ini yang terjadi di waktu gempa kemarin, yang kita tahu gempanya itu ada 8 kali gempa besar dan kemudian 1.500 gempa kecil dan sedang. Lanjut. Ya, artinya tadi bahwa masyarakat adat atau masyarakat Lombok Utara atau Lombok secara keseluruhan atau Indonesia secara keseluruhan itu dia tidak bisa, dia harus berkawan dengan gempa dan bencana-bencana yang diakibatkan oleh perilaku alam lainnya. Dia menjadi bencana ketika memang kita tidak siap. Lanjut. Nah ini, kemudian ketika sedang berproses untuk menyelesaikan dampak gempa, tiba-tiba datang COVID. COVID ini pandemi yang kemudian kalau di Jawa namanya pagebluk, tapi kalau di Lombok Utara namanya rendok. Di tahun 18 sekian itu pernah terjadi juga. Lalu yang menarik sebenarnya mereka punya mekanisme untuk bagaimana menyiasati terjadinya rendok ini. Baik itu dengan rempah-rempahnya, dengan pola hidup, dengan ritual dan sebagainya, itu mereka punya. Nah sayangnya ini sudah lama menghilang, dan kemudian ketika terjadi seperti gempa yang terjadi, tiba-tiba setelah lama tidak muncul, gagap juga mereka menghadapi ini ya. Lanjut ya. Nah, dari potensi kemudian kekuatan yang mereka miliki baik alam, budaya, dan kemudian tantangan ke depan, saya kira kita sedang berproses untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai lokal, baik itu tentang tata pemerintahan maupun pengelolaan alam dan budaya, lalu menjawab tantangan ke depan. Tidak kita harus transformasi. Ilustrasi yang ada di slide ini bisa menggambarkan bagaimana misalkan lumbung yang tadinya untuk menyimpan beras dan menjadi institusi ketahanan dan kedaulatan pangan, lalu
karena berasnya, padinya sudah tidak lagi organik, tidak bisa disimpan di situ dengan baik. Kalau padi lokal yang masih organik itu kalau disimpan di situ bisa sampai 10 tahun dia bertahan, bahkan lebih. Nah, karena padinya sudah nggak ada, hanya sedikit sekali lumbung yang masih dipakai, yaitu yang dipakai untuk ritual. Yang lain sudah berpindah untuk pariwisata, dijual ke luar negeri, ke kota-kota, lalu kemudian para teman-teman yang memiliki modal bisa memodifikasinya menjadi semacam homestay, hotel, dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita bicara rempah yang ada, itu juga sebenarnya sudah mengalami berbagai transformasi dari yang dulu dimakan begitu saja, lalu ditumbuk, dijadikan minuman, lalu kemudian jadi kapsul, kemudian menjadi bubuk yang siap disajikan. Ini transformasi, ini hanya satu contoh bagaimana sebenarnya kita dari nilai lokal lalu mentransformasikan menjadi kekinian. Lanjut ya. Dilanjut. Oke. Nah, dari apa yang ada, lalu kita kemudian kalau ini mau dilakukan, sebetulnya apa yang harus dilakukan pertama ya? Karena seperti yang kita ketahui sebenarnya dia ada dan tiada. Secara budaya dia ada, secara fisik dia ada, tapi secara hukum dia belum ada, artinya belum diakui. Baru belakangan kita bicara soal pengakuan masyarakat hukum adat. Nah, ini kita juga sedang mengarah ke sana. Jadi yang pertama kita harus membuat kepastian bahwa wilayah adat atau tata nilai adat dan budaya yang ada itu ada dan diakui oleh negara. Diakui oleh negara, tadi ada pertanyaan itu menarik. Kalau dia diakui oleh negara, kenapa dia tidak ada di sistem penganggaran, sistem program? Dia dititipkan sedikit di Dirjen Kebudayaan, tetapi kecil sekali tekanannya dibanding misalkan desa. Nah, ketika kita bicara kemudian kepastian dan bagaimana memulihkan daya lenting, itu pertama yang harus kita lakukan adalah adanya kesepahaman. Masyarakat adat sendiri sudah terlalu lama sebetulnya mereka tidak merasakan atmosfer di mana dia bisa bertumbuh kembang. Orde Baru itu membuat banyak hal, misalkan penyeragaman dari tadi ada kampuh lalu menjadi desa, ada nagari menjadi desa. Ini sebenarnya satu hal yang menurut saya membuat kekacauan dalam tata pemerintahan di masyarakat adat. Nah, kesadaran dan aksi bersama ini hanya bisa kalau kita mempunyai pemahaman yang bersama. Artinya masyarakat adat, kemudian para akademisi, aktivis, kemudian pemodal, lalu pemerintah itu punya pemahaman yang sama, sehingga tidak ujuk-ujuk misalkan, ayo ini dibikin geopark tanpa diajak diskusi, atau dibikin Taman Nasional Rinjani, Taman Nasional, begitu dia dibikin terjadi gegar budaya dan sebagainya. Jadi ini yang saya kira pemahaman yang sama, lalu kesadaran untuk ini nilai-nilai yang harus dijaga dan kemudian dikembangkan, ditransformasikan ke depan. Ya bukan minimal, seyogyanya memang kemudian pemulihan itu akan membuat masyarakat adat bisa mandiri kembali. Sekarang ini karena semua diambil alih oleh negara, segala kehidupan sosial bahkan sampai di rumah tangga yang ini itu diambil alih oleh negara, maka menjadikan masyarakat menjadi gagap untuk menyelesaikan berbagai persoalan mereka.
Artinya kemandirian mereka sebenarnya sudah tercerabut. Apalagi kita bicara berdaulat. Lalu apalagi kita bicara bermartabat, yang ada adalah marginalisasi. Lanjut. Nah, ketika kita mau melakukan itu, tantangan-tantangannya di Lombok Utara ini ya, di Lombok Utara, kalau yang di tempat lain nanti yang lain yang akan cerita. Di Lombok Utara, karena eksotik, cantik, berdaya alamnya bagus, nilai alamnya bagus, lalu mega proyek bermunculan di sana. Ada Global Hub, ada Geopark, ada Taman Nasional, ada kemudian trekking Rinjani, ada tambak dan sebagainya. Tidak salah ketika itu dilakukan bersama-sama masyarakat adat. Jadi mereka diajak bicara, diajak sebenarnya ini kita mau bikin begini, lalu apa yang bisa dikontribusikan oleh mega proyek itu, dan sebaliknya apa yang bisa dikontribusikan oleh masyarakat adat sendiri. Jadi sebenarnya take and give-nya itu dibicarakan dan disepakati bersama. Yang terjadi selama ini adalah tiba-tiba ada desain lalu mereka terbengong-bengong. Nah, itu yang terjadi. Dan yang kedua adalah ahli kuasa dan kelola lahan dan yang butuh dikonversi. Jadi begini, dari pemetaan yang dilakukan itu 50% sebenarnya tanah wilayah sudah beralih fungsi, beralih kepemilikan, beralih penguasaan ya, baik itu oleh individu, oleh pemerintah maupun oleh swasta. Bapak Catur, 2 menit lagi ya. Minta maaf. Ya, kalau gitu ini sayang sekali, saya nggak bisa menjelaskan banyak karena ini penting sebenarnya sistematik. Artinya ini boleh nggak saya tambah 5 menit lagi? Mungkin 3 menit, nanti kalau ada pertanyaan nanti saya akan berikan waktu ke Bapak. Karena tadi saya diambil oleh gangguan presentasi. Jadi slide-nya kemudian ini. Iya, Bapak lanjut sudah. Yuk, silakan. Ya, degradasi lingkungan dan budaya itu juga terjadi. Lalu legal standing ya saya kira sama di mana-mana, itu yang sekarang sedang diperjuangkan. Kemudian krisis identitas, ya saya kira modernisasi membuat masyarakat gagap dan kemudian anak-anak muda malu menjadi masyarakat adat. Lanjut. Nah, yang kemudian dilakukan adalah ketika kita bicara, kita perlu memetakan, kita perlu membuat status yang lebih jelas dan sebagainya. Pertanyaannya masyarakat mau nggak? Karena itu kita melakukan pertama adalah FDIC, lalu kemudian mengajak mereka sama-sama dan kemudian lalu diterjemahkan secara teknokratik supaya ini bisa disinergikan dengan sistem yang modern sekarang dan politik karena harus ada keputusan politik. Lalu pendekatannya kultural dan alam, kemudian ekonomi itu harus sinergi, lalu melibatkan multi pihak, ada kesetaraan gender dan inklusif sosial, kemudian lintas generasi dan gotong royong dan sebaiknya bisa berkelanjutan. Lanjut. Lanjut. Jadi ada Perda, SK, Rancang Bangun, Mandiri dan seterusnya. Lanjut. Nah ini wilayahnya yang garis merah itu sebenarnya wilayah secara historik. Jadi secara historik itu dilakukan secara partisipatif melalui FGD dan Sangkep, lalu kemudian disepakati bersama bahwa itulah wilayahnya. Nah, tantangannya ini melintasi 3 kabupaten. Lanjut. Nah, ini prosesnya saya kira tadi sudah ini, artinya ada safari budaya yang dilakukan, lalu kemudian ada pemetaan partisipatif, melibatkan perempuan, melibatkan anak muda, kemudian dengan selain pemetaan partisipatif, lalu ada
teknokratik yang dilakukan. Lanjut. Ini salah satu dari 15 komunitas adat yang relatif masih utuh. Yang lain itu sebenarnya sudah banyak berkurang. Lanjut. Nah, ini cara kami melakukannya. Pertama melakukan sketsa, lalu kemudian ini kalau berkaitan dengan arsitektur ya, yang lain juga begitu. Sketsa dulu, lalu kemudian baru kemudian membuat tapaknya, lalu 3 dimensinya seperti apa, karena ini teknologinya seperti apa, ilmu pengetahuannya seperti apa, lalu kemudian ada nilai-nilai apa, dan seterusnya. Lanjut. Itu yang warna pink itu adalah wilayah yang sekarang sedang dilakukan upaya untuk revitalisasi dan transformasi. Lanjut. Ini beberapa peta di overlay dengan peta masyarakat adat, maka banyak wilayah adat yang sebenarnya dipakai oleh proyek-proyek, mega proyek yang ada di utara. Lanjut. Konsultasi publik untuk penyusunan SK. Jadi sebenarnya perdanya itu sudah dihasilkan, proses yang sangat panjang perdanya. Begitu dia dihasilkan langsung dikebut untuk membuat SK Bupati supaya wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat adat ini diakui secara formal. Ya, lanjut. Oke. Terima kasih, matur tambiasi. Sampai jumpa di Nusantara. Ini nanti kita akan menyelenggarakan sebuah kongres kepulauan secara khusus. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Atas kontribusinya. Saya tadi sangat menarik juga sama dengan komunitas-komunitas lain. Ada persoalan dengan mega-mega proyek ini atau proyek-proyek dari luar yang kemudian mengubah kehidupan masyarakat desa dan masyarakat adat, baik di Biak, baik di Bajo maupun di Sasak. Tapi yang sangat menarik juga ada resiliensi, juga ada nilai-nilai atau tatanan kehidupan yang lebih sebenarnya bersifat sustainable ya, seperti tadi yang bilang soal perikanan, juga soal sistem sosial yang lebih demokratis seperti dalam kasus orang Biak, atau misalnya Bapak dari segi spasial itu orang-orang Sasak juga memiliki konsepsi tentang ruang yang jauh lebih sustainable, dan mungkin itu bisa membantu kita untuk menghadapi situasi seperti pandemik ini. Saya tidak ingin memberi banyak pembicaraan sore ini, saya akan langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini ada pertanyaan untuk ketiga pembicara ya. Pertanyaan pertama dari Saudara Boni di Wonosobo di Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat desa adat Bajo, masyarakat desa adat Sasak dan Biak bertahan ketika pandemi COVID-19 ini, baik dalam hal ekonomi, adat, kebudayaan, dan sebagainya. Adakah yang berubah atau adakah perubahan yang signifikan yang terjadi di dalam desa-desa adat ketika ada pandemi ini? Ini pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab dulu. Silakan, siapa yang akan mulai? Bapak Beni atau Bapak Apolos? Ya. Bapak Beni, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi masyarakat Bajo itu memandang corona atau COVID-19 itu sesuatu yang datang dari darat dan urusannya orang-orang darat. Tapi mereka itu merasa terimbas. Terimbasnya itu bukan karena penyakitnya, dalam arti sampai saat ini masyarakat Bajo itu belum ada yang satupun terkena penyakit COVID-19 itu baik secara positif maupun status ODP itu belum ada. Hanya imbasnya itu ke masalah ekonomi. Seperti kita ketahui tadi, ekonomi masyarakat Bajo itu tergantung
besar sekali kepada sektor perikanan. Nah, selama COVID-19 itu banyak industri-industri perikanan itu yang tutup. Jadi pembeli-pembeli dari darat itu menghentikan aktivitasnya untuk membeli dari masyarakat Bajo. Jadi mereka kehilangan pendapatan. Demikian juga dari sektor pariwisata, banyak objek wisata yang ditutup. Kemudian wisatawan juga dilarang pergi, artinya jangan bepergian, sehingga kunjungan wisata ke Desa Bajo juga hampir tidak ada. Nah, secara ekonomi dalam arti ekonomi yang sudah ekonomi pasar, itu masyarakat Bajo sangat terdampak. Tetapi kalau secara subsisten, artinya untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat Bajo masih bisa bertahan. Dalam arti mereka masih bisa melaut, hasilnya ditukarkan dengan bahan makanan pokok seperti kehidupan orang-orang Bajo pada zaman dahulu. Nah, itu pandangan masyarakat Bajo seperti itu. Jadi harapan mereka ya mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan mereka bisa meneruskan aktivitasnya seperti pada masa sebelum pandemi. Terima kasih, Bapak. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Bapak Apolos, bagaimana ini? Bagaimana teman-teman di BIAK ini menghadapi COVID-19 ini? Bapak, mungkin mic-nya tolong dihidupkan dulu, Bapak Apolos. Mic-nya bisa di-unmute? Ya, Bapak, silakan. Ya, klarifikasi dulu Bapak Apolos sebagai kepala sukunya, saya saat ini ada di rumahnya tapi tidak ada. Kami mengikuti kegiatan masyarakat sehingga saya datang ke rumahnya dia tidak ada. Kebetulan online, kalau saya sebagai fasilitator dan ditunjuk dari Dewan Suku untuk sering fasilitasi masyarakatnya mengambil posisi untuk menjelaskan tentang materi kepala suku ini. Ya. Nama saya Gumeser, fasilitatornya Dewan Suku BIAK untuk penguatan masyarakat adat di kampung-kampung. Ya, berhubungan dengan topik yang tadi disampaikan, situasi yang kami hadapi itu terutama BIAK ini kepulauan, sehingga suhu panasnya itu sangat tinggi dan batuk dan malaria itu salah satu penyakit yang merakyat di suku kami. Situasinya tropik, sering hujan, sering panas. Ya, itulah yang kendala di situ, bagaimana saya membedakan antara pilek, batuk dan COVID ini belum menjadi. Sebelum datangnya COVID, masyarakat sudah mengalami pilek, flu dan macam ini karena tinggal daerah suhu kadar garam yang tinggi, tapi sering mengalami batuk dan lain-lain itu, malaria. Jika suhu tubuh sering panas dan situasi panas, suhu ini hampir sampai tembus 30 derajat Celcius per hari. Itu dari sisi membedakan antara COVID dengan sebelum COVID. Tapi untuk menghadapi COVID ini, aktivitasnya dulu berhubungan dengan pasar itu mungkin terancam karena dengan blokade atau pembatasan ini masyarakat itu melakukan jual beli, tapi masyarakat paling banyak melakukan aktivitas kebunnya, berkebun di lahan-lahan hak mereka itu kembali. Kalau kita turun di jalan sepanjang jalan ke kampung-kampung itu semua masyarakat banyak berbondong-bondong untuk pergi menggarap lahan-lahan mereka. Sehingga menjadi satu fenomena terbaru untuk menjadi satu daerah wisata sekaligus berkreasi di hutan-hutan, berkebun sambil menghindari kerumunan dalam kota, suasana dalam kota sepi, tetapi di pinggir jalan-jalan menuju ke hutan-hutan itu banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di hutan untuk berkebun. Bahkan kendala yang kedua, kalau di daerah Irang memang masyarakatnya tidak melakukan transaksi kantor pulau karena terjadi blokade, sehingga tidak bisa bernelayan pada hasil tangkapan itu tidak bisa di-drop ke pasar untuk dijual. Tapi aktivitas yang muncul dalam pandemi ini adalah banyak aktivitas masyarakat yang mancing sebagai imbang untuk menghindari kebosanan di rumah, sehingga mereka sering mancing, dan itu sebagai ikon terbaru untuk dalam pandemi ini. Banyak yang pergi memancing sebagai
tempat untuk menghindari kebosanan di dalam COVID ini. Oh, luar biasa itu, Bu. Jadi Ya, itu tadi yang menjadi masalahnya adalah suhu panasnya. Suhu panas di suhu biak ini ada di daerah Katulistiwa, suhu panas sangat panas dan suhu daerahnya tropik. Jadi bisa 1 hari hujan, bisa sehari dan bisa panas. Tapi tidak itu sebagai gejolak alam daerah tropik. Sebentar panas, sebentar hujannya tidak lama, tidak akan berubah. Lalu sekarang ini musim pasang surut, pasang air laut ini besar mengakibatkan kadar garamnya itu menguap besar sehingga mengakibatkan kota Pulau Biak ini panas, terasa panas karena terjadinya penguapan laut. Nah, memang mengakibatkan semua orang harus tinggal di dalam AC, di dalam rumah, tapi ya kalau berhadapan dengan kalau COVID ini berhubungan dengan ini mah keluar, resikonya harus keluar. Terjadi sekarang walaupun panas, tapi banyak orang beraktivitas di luar untuk bisa menghindari penyakit ini. Itu menyangkut nih situasi dalam pandemi ini. Nah, memang aktivitas yang menjadi ancaman adalah aktivitas jual belinya. Jual belinya tidak bisa berjalan normal karena tapi 1 minggu ini bisa berjalan normal. Lalu dalam menghadapi ini kami dari kelembagaan terus melakukan penguatan ke masyarakat adatnya untuk memanfaatkan lahan supaya tidak terancam dari ancaman pangan nasionalnya. Kalau karena sebagian besar masyarakat adat di Biak itu konsumsinya itu konsumsi nasi. Sehingga dengan adanya pandemi ini berasnya itu tidak bisa disuplai dari Jawa kemari, sehingga kita seruan untuk jangan menggantungkan diri pada nasi, tapi harus memanfaatkan pangan lokalnya. Nah, itu menyebabkan semua orang dalam rasa ketakutan dalam pandemi ini lalu berbondong-bondong melakukan perkebunan, utang-utang kembali pada area hak-hak mereka untuk mereka garap kembali sekaligus sebagai pencegahan pangan lokal, tapi juga sebagai tempat rekreasi untuk rumah-rumah dalam kota. Nah, banget. Ya. Terima kasih. Jadi ini bagaimana? Boleh saya? Kalau ada pertanyaan tinggal. Ya, oke. Ya, terima kasih Bapak. Ini sangat menarik karena orang Biak kembali memancing, menanam juga kembali ke sagu mungkin ya. Ya, bagaimana dengan Bapak Catur di Lombok ini? Oke, begini. Kebetulan Lombok ini ditegur oleh alam 2 kali, langsung bersambungan ya, bencana gempa dan kemudian langsung dengan COVID. Nah, di situ kemudian masyarakat adat menyadari bahwa mereka lupa akan sistem daur hidup mereka. Nah, itu yang mereka ingin pulihkan. Jadi sebetulnya mereka sudah ingin lama, tapi gempa dan COVID ini menjadi pemantik untuk artinya memantik mereka untuk lebih cepat melakukan itu. Nah, mereka ingin ada selalu dilakukan pembaharuan setiap 8 tahun sekali, dan itu sudah lama mati suri. Diharapkan sebetulnya tahun 2021, tapi nggak mungkin karena peranatanya masih harus dipenuhi karena itu. Tapi yang menarik sebetulnya awalnya sih mereka agak gegar dikit ya, tapi setelah itu ya biasa-biasa saja. Adat juga berlangsung begitu saja. Tapi yang menarik ketika sebagai orang luar, saya melihat bahwa inilah saatnya sebetulnya mengembalikan sistem kesehatan semesta yang dimiliki oleh masyarakat adat atau masyarakat Nusantara. Jadi sistem pengobatan semesta ini yang harusnya menjadi new normal. Karena kalau kemudian kembali kepada yang harus dengan farmasi dan sebagainya, mafia farmasi, maka kita sebetulnya tidak belajar apa-apa dari gempa maupun COVID ini. Yang berikutnya adalah selain sistem kesehatan semesta, ini juga sebenarnya berkaitan dengan institusi pangan. Jadi
mulai masyarakat ini melihat ya kita harus kembali kepada sistem lama dengan tentu perbaikan modernisasi dan sebagainya, tetapi sistem lama itu adalah interkoneksi antar desa, lalu kemudian tidak tunggal dalam kebutuhan pangan. Jadi pangan mereka yang dulu sebetulnya sehari-hari makan sorghum, lalu diganti beras, kemudian ini menjadi mereka gegap lagi untuk, nah itu mereka kembali lagi ke sana. Dan yang juga tidak kalah penting adalah ketika mereka mau kembali ke sistem kesehatan semesta dan kedaulatan dan kemandirian pangan, maka mereka berhadapan adanya seperti yang saya katakan tadi, pengurangan atau pengambil alihan wilayah-wilayah ulayat yang sebenarnya dipergunakan untuk produktivitas. Nah ini harus dikembalikan. Kembali ini bukan berarti lalu ketika melakukan pemetaan itu masyarakat tidak mau konflik karena sebetulnya ya sudah yang diambil biarlah diambil nanti. Cuma kita melihatnya barangkali tidak dikembalikan dalam bentuk lain, ya, tapi dalam bentuk yang semula mungkin bisa disubstitusi dalam bentuk lain. Dalam arti misalkan begini, kalau tanahnya diambil, ya digantilah pengelolaannya dengan pengelolaan hutan. Misalkan ya, kan sekarang ada KPH. Nggak mungkin kita bertempur terus, tapi kasih mereka supaya bisa berdaulat dan mandiri. Dan itu diskusi dengan teman-teman di Dinas Kehutanan, sepertinya mereka oke dengan gagasan itu. Lalu kemudian ada bagaimana menanam gigir wilayah das yang di pinggir sungai supaya dia bisa menjadi bagian dari ketahanan pangan. Dan di laut mereka peranata mereka memang, jadi mereka ini di Lombok Utara di Bayan itu sebenarnya kementerian mereka itu ada 44 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Laut dan Menteri Koordinator Darat, Menteri Koordinator Spiritual yang sekaligus darat dan Menteri Koordinator Laut sekaligus yang dunia nyata. Ada bisa dipersingkat sedikit? Bisa dipersingkat sedikit? Banyak pertanyaan. Iya. Oke. Saya kira tadi juga lebih panjang tuh yang apa Pak Apollos itu panjang tadi. Kenapa setiap saya selalu dipotong ini? Moderator, tolong kalau bagi waktu jangan pilih kasih. Ya? Tidak Bapak. Ya. Ada lagi? Ya, saya kira sekarang ini sedang bagaimana masyarakat orang anak-anak muda kemudian mengembalikan budaya nilai-nilai yang sebenarnya bisa membuat mereka rileks dalam menghadapi COVID, tapi kemudian bisa produktif, yaitu budaya poro-poro ya. Jadi rileks tapi produktif. Lalu kemudian kebersamaan, gotong royong, siru, rileks dengan menertawakan COVID, jadi berjorak. Kalau kita lihat ke sana itu kalau masyarakat sudah melihat udah nggak ada COVID. Yang takut itu sebenarnya pemerintah sama orang-orang seperti kita ya. Nah, ini yang sebenarnya menarik untuk kemudian harusnya dia dielaborasi lebih jauh dan kemudian diungkit ke atas dan menjadikan bagian dari sistem tata pemerintahan yang ada. Minimal di desa, syukur kalau di tingkat kalau ini dilakukan bersama-sama di masyarakat adat, maka tidak mau pemerintah pusat juga harus mengadopsi sistem tata pemerintahan, sistem administrasi yang ada di masyarakat desa, masyarakat adat. Saya kira itu, makasih. Terima kasih Bapak. Ini ada 2 pertanyaan lagi untuk para pembicara. Yang pertama dari Bapak Heri di Lombok Utara, ini dari pemerintah. Beliau bertanya bahwa dia melihat bahwa ketiga komunitas adat ini memiliki benang merah, bahwa ketiga komunitas ini masih mempertahankan kehidupan keseharian bersama di dalam adat.
pertanyaannya, bagaimana menjaga agar beban budaya tidak menyebabkan kemiskinan secara sistematik, dan bagaimana menyiapkan komunitas adat justru menjadi sumber dari kombinasi antara globalisasi dan lokalisasi, dan bukan menjadi sasaran atau objek dari globalisasi saja. Itu yang pertama. Jadi soal bagaimana adat ini masih bisa dipertahankan tanpa harus menyebabkan kemiskinan sistematik. Kedua, dari Bapak Iwan Dewantama, ini pertanyaan untuk para narasumber juga, bagaimana bentuk sinergi komunitas masyarakat adat dengan pemerintah? Tadi Bapak Catur sudah bicara juga tentang bagaimana sinergi antara komunitas masyarakat adat dengan pemerintah desa yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Apakah komunitas masyarakat adat mendapatkan akses dana desa atau seperti apa ini bentuk kolaborasinya? Mungkin kalau mau Bapak Catur bisa melanjutkan tadi, Bapak elaborasi tentang kerjasama antara desa dan masyarakat adat. Silakan. Atau ada yang lain mau bicara dulu? Bapak Catur? Oke. Jadi, ya. Pertama, sinergi dengan pemerintah. Sebetulnya kita kalau di Lombok Utara sedang mesra-mesranya dengan Pemda. Jadi karena itu Perda kemudian ditandatangani, lalu SK Bupati akan ditandatangani, peta itu juga diakui, lalu kemudian ada dialog yang rutin dilakukan antara budayawan, termasuk masyarakat adat, untuk bagaimana memaknai peradaban saat ini. Ya. Itu dengan pemerintah desa, sebagian itu sudah mulai menganggarkan untuk kepentingan masyarakat adat. Sebagian, belum semuanya. Itu yang harus diperjuangkan, harus diraih, supaya dia benar-benar menjadi warga yang bukan warga pinggiran, tapi dia menjadi bagian yang penting. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya adat dan tradisi itu sebenarnya yang perlu dipertahankan adalah value-nya, nilai. Karena kebudayaan itu tidak statis. Kebudayaan itu harus maju dan berkemajuan. Nah, ketika adat, tradisi, dan kemudian budaya yang ada sekarang dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan yang terbarukan dan kemudian yang futuristik, lalu ditambah dengan agama yang bisa menjadi bagian dari satu tatanan ini, lalu itulah sebetulnya peradaban yang harus diciptakan atau harus diraih di masa depan. Jadi peradaban yang memang berbasis pada nilai-nilai lokal tetapi berkemajuan. Jadi tidak ada yang dipertentangkan, yang ada adalah bagaimana mengadopsi yang baik dan kemudian mensinergikan, lalu membuat langgam ini menjadi langgam yang harmonis tetapi berkemajuan, berdaulat, mandiri, dan kemudian juga bermartabat. Jadi masyarakat adat itu, nah kita sedang mencoba dengan Pemda, itu bagaimana masyarakat adat bisa kemudian bersinergi dengan Geopark. Ya. Walaupun telat, tapi ya nggak apa-apa. Itu yang sedang dilakukan. Nah, dengan Geopark sudah mulai terjadi dialog. Yang penting itu. Substansinya, kemudian kontennya itu sambil jalan kita lakukan di sana. Saya kira itu dari yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tadi Bapak juga sudah bilang transformasi juga. Jadi adat ini juga bukan sesuatu yang statis ya, akan terus bertransformasi, berinovasi. Nah, ini bagaimana dengan orang laut ini dari orang Bajo di Sulawesi Tenggara? Silakan Bapak Ben. Ya, terima kasih. Ya, jadi di beberapa daerah, misalnya tadi kasus di Desa Bajo di Kabupaten Wakatobi, ketika Kabupaten Wakatobi itu sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan, pemerintah Kabupaten Wakatobi ini merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk orang-orang Bajo. Nah, itulah tadi ada didirikan Pusat Informasi Pariwisata di Desa Bajo. Nah, itu inisiatif dari pemerintah juga dan dikelola dengan orang-orang Bajo. Nah, pemerintah juga memberikan edukasi bagaimana
pariwisata itu membuat masyarakat Bajo menjadi sadar wisata karena wilayahnya akan dijadikan destinasi wisata unggulan. Dan juga dibangunkan infrastruktur seperti jembatan Pelangi tadi, kemudian Museum Bajo, dan menjadikan Desa Bajo ini menjadi desa destinasi wisata. Artinya wisatawan diundang untuk datang ke Desa Bajo, disiapkan infrastrukturnya, disiapkan juga edukasi masyarakatnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk dana desa, nah seperti saya ceritakan tadi, banyak kampung-kampung Bajo ini dia menggunakan strategi mereka memekarkan wilayah. Artinya yang dulu hanya satu kampung itu, satu desa, jadi 2, 3. Itu salah satu strategi untuk memperoleh dana desa. Dan memang dana desa itu mereka dapatkan. Dan salah satu alokasi dana desa itu di Kabupaten Wakatobi itu untuk menggelar upacara-upacara adat, ritual-ritual adat, tetapi itu disinergikan sebagai agenda pariwisata. Artinya apa ya? Di sini adat juga sudah bersinergi, tapi di satu sisi itu merupakan sinergi, di sisi lain itu sebenarnya bentuk semacam komodifikasi atau komersialisasi adat sehingga dia dijual sebagai atraksi wisata. Tapi yang intinya adalah bagaimana ya ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat Bajo ini untuk mengembangkan adatnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Beni. Silakan Bapak dari BIAK ini bagaimana sinergi antara pemerintah BIAK sendiri dan Supyori mungkin dengan masyarakat adat. Kemudian juga bagaimana ini persoalan menjaga keberlangsungan upacara-upacara adat ini seperti tadi Bapak bilang. Tanpa melakukan pemiskinan sistemik. Silakan, Bapak. Bapak, mic-nya ya. Silakan. Ya, baik. Sudah? Sudah? Ya, sudah. Ya, baik. Memang kami di suku Biak yang ada di 2 kabupaten ini, karena suku Biak ini ada di satu suku, tapi wilayahnya ada 2 administrasi kabupaten, yaitu Kabupaten Supyori dan Biak. Tapi yang kami hadapi memang dari sisi komunitas masyarakat kampungnya itu yang kampung adat itu secara struktur itu ada, secara strukturnya ada komunitas kampungnya. Tapi sejak pemerintah Indonesia strukturnya ada, lalu struktur masyarakat adat itu diganti menjadi struktur desa, sehingga struktur kampung itu tidak nampak pimpinan adatnya untuk bisa mengambil semua hal-hal yang berhubungan dengan kampung itu. Kalau dia ada struktur kesatuan masyarakat adat itu berbasis komunitas kampung itu, karena setiap marga memiliki kepala marga, lalu kepala marga di antara kepala marga mengangkat di antara mereka sebagai salah satu sebagai kepala kampung. Nah ini yang menjadi tidak digeserkan di struktur, karena strukturnya masyarakat adat itu secara fakta itu komunitas masyarakat kampung, tapi strukturnya adalah struktur desa, sehingga struktur adatnya itu disampaikan, tapi masyarakatnya itu adalah masyarakat adat. Nah itu yang terjadi perdebatan di antara pemerintah dengan adat ke depan, bagaimana pemerintah harus mengakui, memberikan ruang kepada struktur adat ini supaya bisa berkembang. Memang tadi seperti yang tadi ada Bapak satu sampaikan, paling banyak itu pada atraksi, terkenal karena budaya itu diatraksikan sebagai mencari paket-paket wisatanya. Tapi faktanya itu dari sisi struktur kami berlawanan dengan struktur desanya. Hari ini kami konsolidasikan masyarakat kampung, masyarakat adat kampungnya, tentu dia akan berbenturan dengan struktur kampungnya karena kepala desanya. Nah, lalu kalau kita mengenal sistem kampungnya, berarti nanti bertentangan struktur desa. Itu perlu pemerintah harus memberikan peluang untuk kalau melestarikan kampung adat ini berkembang ke depan, sehingga nilai-nilai kearifan yang ada di masyarakat adat itu bisa dilestarikan, maka kita ruang-ruang itu pada masyarakat adat sehingga tidak terjadi tabrakan struktur. Kalau di Jayapura beda karena dia bersifat raja, dia bersifat raja. Jadi dia bisa membentuk suatu kekuasaan tersendiri di luar desa. Tetapi
kalau secukupnya struktur sosial untuk membentuk kampungnya itu berdatang dari marga-marganya. Tapi fakta hari ini marga-marga yang ada sekarang sebagai masyarakat adat itu adalah desa, itu seperti struktur yang mempengaruhi mereka. Tapi karena memang dari sisi pengaruh pemerintah banyak masuk ke kampung, banyak. Tapi dari strukturnya kan belum terjadi connect karena struktur adatnya itu tidak jalan sesuai dengan yang ada di desanya. Tapi dari sisi anggaran dana banyak masuk ke kampung. Nah, tapi bagaimana? Tapi yang menjadi keuntungan daripada walaupun yang bertabrakan, tapi keuntungan adalah masyarakatnya bisa mampu untuk mempertahankan eksistensinya sampai hari ini, untuk bisa melestarikan nilai-nilai kearifan lokalnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, sistem perkawinan yang masih dipertahankan sampai hari ini, secara bercocok tanam, mencari menangkap ikan masih dipertahankan sampai sekarang ini. Terima kasih Bapak. Jadi kita sudah kehabisan waktu. Mungkin ini yang terakhir, saya mau minta para narasumber untuk memberikan satu semacam statement atau final statement atau pernyataan terakhir apa yang sebenarnya diharapkan dari proses seperti ini. Silakan. Mungkin juga harapan-harapan dari masyarakat di sana untuk teman-teman semua yang mengikuti acara ini. Silakan. Mungkin dari Bapak Benny dulu. 1 menit. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya senang sekali ada Festival Kebudayaan Desa ini. Bagaimana pemerintah ini harus lebih memberi perhatian kepada desa-desa. Nah, khusus untuk desa-desa Bajo dan masyarakat Bajo, itu juga bagaimana mereka dilihat dalam mengantisipasi perubahan ini. Bagaimana mereka sudah beradaptasi dalam perkembangan ekonomi sehingga meningkatkan taraf kehidupan mereka dan bisa lebih bersinergi dengan perkembangan zaman serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Terima kasih. Silakan Bapak Catur. Oke, saya kira untung ada COVID ya, sehingga kita bisa ketemu di dunia maya dan mendiskusikan hal yang serius. Ini negara ini memang harus hadir untuk bagaimana menyelamatkan negara. Nah, keselamatan negara itu ada di masyarakat adat. Jadi kalau mau negara ini selamat dunia akhirat dan ke depan, maka dia harus bersama-sama masyarakat adat untuk memulihkan kembali daya lenting alamnya yang sudah rusak karena industri ekstraktif. Lalu juga kemudian dia harus mulai memulihkan pola produktivitas dan konsumsi yang lebih sehat, lebih berkeadilan ya. Jadi keadilan landscape ini harus dilakukan, landscape dan seascape ya. Dia harus diadilkan dan diseimbangkan dengan cultural landscape. Saya kira ini Dirjen Kebudayaan itu punya peran untuk ini, dan pendidikan secara umum juga harus melakukan itu. Sekolah-sekolah adat itu harus dikembangkan dan kemudian dimodernisir. Kemudian peran masyarakat adat bukan di pinggiran. Pariwisata itu menjadi impact bukan menjadi tujuan. Ya, kalau kami lebih suka dengan wisata desa, bukan wisata desa adat, bukan desa adat, desa wisata adat. Karena kalau wisata desa itu berarti desa itself, desa sendiri menjadi sebuah subjek dan objek yang memang harus didatangi untuk dipelajari, dibelajar. Nah, kalau saya melihat Bayan itu harus menjadi sekolah dunia untuk adat budaya kepulauan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak Apolos. 1 menit. Ya, baik, bukan Bapak Apolos, saya mewakili Bapak Apolos. Oh ya, boleh. Ya. Ya, makasih saya sebagai ketua stafnya itu untuk pelestarian kemajuan daripada masa depan masyarakat adat ini, terutama dalam komunitas kampung adat itu, ya perlu pemerintah memberikan ruang pada komunitas
adat itu untuk bisa bertumbuh sehingga bisa mampu untuk melestarikan nilai-nilai budayanya sebagai jati diri bangsa. Itu salah satu harus pemerintah berani untuk memberikan peluang itu, sehingga kebudayaan kita berbicara kebudayaan berarti kita tentang masyarakatnya. Ya, berarti harus ada ruang dari pemerintah memberikan otonomi kepada komunitas kampung adatnya untuk berkembang. Kalau tidak, nanti dia akan berbenturan dengan konsep negara modern, konsep modern, sehingga dia akan mengikis nilai-nilai budaya yang ada dalam komunitas kampung itu. Itu yang kami hadapi di Papua, khususnya di Biak ini, karena struktur modernnya paling banyak dominan, sehingga Halo, oke, Bapak, sepertinya ada gangguan, tapi saya ingin pengkisan nilai berbagai kampung-kampung supaya mereka bisa mampu untuk mempertahankan identitas mereka dan mencari formula untuk bagaimana mempertahankan masa depan mereka dalam komunitas adat kampung itu. Lalu bagaimana mereka bisa memanfaatkan pola adat mereka untuk melestarikan sumber daya alam mereka dan memanfaatkan sumber daya alam mereka demi pelestarian daripada adat dan alam itu. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada para peserta, sobat festival semua. Sore ini sangat kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat menarik. Saya ingin kembalikan ke MC, tapi sebelumnya salam budaya desa. Baik, terima kasih sekali untuk moderator kita sore hari ini, Mbak Veronica Kusuma. Terima kasih sekali, sangat luar biasa sekali tentu saja obrolan kita di seri ke-8 Talkshow Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Dan sebelum kita tutup bersama-sama, biar kita lebih semangat lagi juga tentu saja melepas atau melewati sesi talkshow dari seri-seri semuanya ini, seluruh narasumber dan juga moderator, kami mohon untuk menyalakan kamera, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Baik. Ya, oke, sudah jelas semuanya, sudah nyala semuanya. Baik, kita menuju ke kamera masing-masing. Jangan lupa untuk senyum ya. Senyum ini untuk Indonesia, dari desa untuk Indonesia. Senyum kita berikan optimis ya. 1, 2, 3. Kita foto sekali lagi. Mungkin bisa juga direkam juga. Kita akan teriakkan bersama-sama salam budaya desa. Oke ya, salam budaya desa. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Salam budaya desa. Terima kasih sekali. Kita beri tepuk tangan untuk hari ini, untuk talk show ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Vero untuk kesediaannya menjadi jembatan penghubung, menjadi moderator, dan akhirnya juga tentu saja menutup dari rangkaian acara talk show Festival Kebudayaan Desa Nusantara. Dan kita telah bersama-sama menuju banyak sekali desa-desa adat di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Dan sekarang kita akan bersiap-siap untuk mengakhiri rangkaian talk show Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Acara ini terselenggara atas kerjasama Sanggar Inovasi Desa dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, GIZ, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta didukung oleh